Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Geologi Panas Bumi kelas GLB. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem hidrotermal zona rekahan Ron Valley dengan judul studi khusus thermal modeling. Next slide. Baik, ini merupakan anggota kelompok kami. Bisa dilihat pada slide di depan. Next slide. Ini untuk referensi yang kami gunakan berupa artikel utama dan artikel pendukung. Next slide. Next slide. Baik, ini untuk tabel kontribusi dari kelompok kami bisa dilihat pada slide. Next slide. Untuk outline-nya sendiri kami ada beberapa outline, yaitu yang pertama adalah ulasan kondisi geologi daerah Ron Valley, kemudian ada tahap pengembangan lapangan, kemudian ada tujuan studi atau objektif, kemudian ada juga data dan metode, kemudian hasil studi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Next slide. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai ulasan kondisi geologi dari Ron Valley. Next slide. Ron Valley tergolong area yang memiliki proses geologi yang cukup kompleks. Area ini sering dijuluki sebagai zona akumulasi aluvial apabila ditinjau dari keberadaannya antara Laut Mediterania dan Pierre Latte, serta dijuluki sebagai zona transfer terbatas apabila ditinjau dari keberadaannya antara Pierre Latte dengan Danau Geneva. Terdapat teras sungai berumur kuarter dan dataran banjir berumur holosen pada dasar lembah yang ada pada Ron Valley ini. Teras sungai yang ada pada Ron Valley umumnya terbentuk akibat adanya percabangan dari gletser Piedmont World. Pertumbuhan bagian atas dari Ron Valley diakibatkan oleh adanya deposisi sedimen yang dipengaruhi oleh kestabilan muka air laut pada 6.000 tahun yang lalu. Berikut merupakan gambar lokasi Ron Valley pada peta. Next slide. Batuan yang ada pada Ron Valley umumnya meliputi granit dan batuan metamorf, kemudian batuan sedimen berumur Triasik hingga Cretaceous, serta endapan berumur Neogen dan Quarter. Terjadi dua jenis rezim tektonik yang berbeda pada area Ron Valley ini, yaitu rezim tektonik ekstensional dan kompresional. Rezim ekstensional terjadi pada arah utara hingga selatan dan terjadi pada umur Eosen hingga Oligosen, menghasilkan danau dan dataran banjir pada daerah tersebut. Namun umumnya dataran banjir tersebut telah tererosi. Sedangkan rezim ekstensional terjadi juga rezim kompresional pada lempeng tektonik yang mengakibatkan terjadinya pengangkatan atau uplift pada waktu Miocene akhir hingga sekarang. Pengangkatan pada area tersebut diperkirakan mencapai 400 meter secara vertikal dan terjadi pada kompleks batuan metamorf dan sebagian kipas aluvial pada daerah alpin. Aluvial plain yang lebar dan masih bisa diamati pada saat ini terbentuk akibat adanya deposisi sedimen secara regresif akibat muka air laut sudah mencapai ketinggian maksimum. Proses tektonik yang kompleks tersebut mengakibatkan terbentuknya rekahan-rekahan yang bisa menjadi jalur migrasi fluida hidrotermal. Oleh karena itu, Ron Valley tergolong area yang memiliki sistem hidrotermal zona rekahan. Berikut merupakan gambar kondisi geologi Ron Valley beserta litologi batuannya. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada tahap pengembangan lapangan. Pada tahap pengembangan lapangan sendiri pada proyek panas bumi pada EGPW atau Alpine Geothermal Power Production yang terletak pada timur Ron Valley di Canton Vaud di salah satu lokasi paling terkenal di Swiss dari sudut pandang panas bumi. Pada proyek ini bertujuan untuk mengekstraksi air panas dari bawah permukaan pada suhu 100 derajat Celcius dan laju produksi 40 liter per detik. Dan juga menggunakan untuk membangkit listrik termal melalui pabrik WRC untuk produksi panas untuk pemadam air panas. Selanjutnya pada keberadaan sumber daya panas bumi yang penting di kawasan tersebut telah diketahui sejak abad ke-19. Hal ini mata air panas di Swiss asal muasal berkembang Bench de Lave. Selanjutnya pada persiapan proyek untuk menggali potensi energi terbarukan dari panas bumi sendiri dimulai pada bulan April 2021 dengan membangun platform pengeboran di Lave. Lalu rencana pengeboran ini dilakukan menjelang berakhirnya musim panas pada 2021. Setelah memperoleh persetujuan pembangunan dan langkah pertama dalam proyek panas bumi adalah dimulai pada tahun 2020 dengan dukungan keuangan di Kantor Energi Federal dan Negara bagian Vaud. Pada tanggal 1 April 2021, proyek ini memulai pengembangan platform pengeboran di sekitar sumur yang menyuplai pada area tersebut. Lalu pada area seluas ini sekitar 500 meter persegi akan disiapkan untuk menampung mesin bor, fasilitas pengeboran, lalu fasilitas pengolahan lumpur, tempat penyimpanan peralatan dan pipa kolam penampungan untuk pengujian hidrolik serta ruangan pembersihan. Pada pembangunan platform ini diharapkan akan berlangsung selama hampir 5 bulan. Fokus utamanya itu adalah pembangunan fondasi yang kuat dan tahan air untuk penopang menara pengeboran beserta komponen lainnya. Selanjutnya pada platform ini pengeboran sementara akan didirikan di tepi kanan sungai
pada area tersebut. Setelah selesai digunakan, area tersebut akan direhabilitasi. Lalu pada bagian dari konstruksi yang akan tersisa adalah bagian beton untuk mendukung pembangunan struktur yang mengubah panas menjadi listrik. Pada proyek ini bertujuan untuk menginteraksi air dengan suhu 100 derajat Celcius dan laju aliran 40 liter per detik. Ini akan memungkinkan pasokan air panas sebesar 15,5 gigawatt-hour ke Bercy de la Fay dan akan menghasilkan 4,2 gigawatt-hour listrik setiap tahun melalui pembangkit listrik tipe Bercy atau Organic Range Scale. Produk energi ini setara dengan kebutuhan energi 900 rumah tangga dalam 1 tahunnya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tujuan studi atau objektif. Slide berikutnya. Baik, tujuan studi yang dilakukan pada lapangan ini ialah bertujuan untuk mengembangkan potensi geotermal yang terdapat pada Huron Valley dengan metode thermal modeling. Namun dari tujuan studi tersebut diperlukan tujuan studi lainnya, yaitu pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam pengembangan lapangan panas bumi daerah Huron Valley dengan metode thermal modeling. Selain itu diperlukan juga menampilkan penampang 3 dimensi berdasarkan hasil metode thermal modeling. Dari ketiga tujuan studi tersebut yang sudah saya bacakan akan dijelaskan lebih rinci pada bagian data dan metode serta hasil studi. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu data dan metode. Pada lapangan Huron Valley sendiri itu terdapat total 82 lokasi panas bumi dan 203 mata air dan lubang bor. Nah, lapangan geothermal Huron Valley sendiri ini adalah lapangan geothermal yang sumber panasnya itu berasal dari aliran vertikal pada fracture. Potensi reservoir panas bumi di area Switzerland sendiri itu dapat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, 12,5%-nya itu terdapat di Gunung Jura, lalu yang kedua 30,5%-nya terdapat di Molas Basin, yang ketiga 57%-nya terdapat di External dan Pennine Alps. Kemudian dari segi resources-nya dapat terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, shallow resources dengan kedalaman kurang dari 200 meter, yaitu untuk penukaran panas lubang bor atau penggunaan air tanah dengan pompa panas. Lalu yang kedua, itu ada low temperature hydrothermal resources dengan kedalaman 200 hingga 300 meter. Nah, penggunaan ini itu untuk penggunaan langsung air hangat untuk penghangat ruangan. Lalu yang ketiga, ada deep resources dengan kedalaman 3.000 hingga 5.000 meter dengan suhu lebih dari 100 derajat Celcius. Nah, untuk yang deep resources ini itu cocok untuk produksi energi, sehingga diperlukan pengembangan teknologi jangka menengah untuk pemanfaatan sumber daya. Contohnya adalah EGS. Lalu yang terakhir adalah tight resources and greater depth, yaitu untuk resources ini itu membutuhkan teknologi baru untuk pengelolaan jangka panjang. Selanjutnya, pada tahun 2017, total kapasitas terpasang seluruh sistem pompa kalor adalah 2088,2 MW, di mana 84,8%-nya itu terpasang di penukar panas lubang bor, 13,5%-nya terpasang di sistem air tanah, 1,2%-nya terpasang pada geostruktur, 0,3% terpasang pada sistem aquifer dalam, 0,2%-nya terpasang pada sistem air terowongan, dan kurang dari 0,1% terpasang pada penukar panas lubang bor dalam. Kemudian, pasokan panas bumi pada lapangan Huron Valley berjumlah 3.838,9 gigawatt-hour dengan panas bumi dan energi terbarukan sebesar 2.848,7 gigawatt-hour, didominasi oleh sistem pompa panas bumi untuk pemanas ruangan. Nah, dari jumlah tersebut, sekitar 80,9% berasal dari sistem dengan penukar panas lubang bor. Sisa pemanfaatan pompa panas dilakukan oleh sistem air tanah, struktur geostruktur, aquifer dalam, air terowongan, dan penukar panas lubang bor dalam. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang tadi adalah dengan menggunakan thermal modeling, menggunakan teknologi sistem panas bumi yang ditingkatkan atau EGS, juga dengan membandingkan data geothermal dan database BDF geothermal. Nah, untuk data-data geothermal lain yang lebih spesifik mengenai Huron Valley ini itu belum ditemukan lebih rincinya karena paper lain yang memuat data ataupun informasi mengenai sumber daya geothermal pada Huron Valley ini itu tidak dipublikasikan dan sulit untuk diakses. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hasil studi. Thermal modeling sendiri itu menggunakan teknologi Enhanced Geothermal System atau EGS, melibatkan proses pertukaran panas di dalam kerak bumi untuk memahami dan memprediksi distribusi suhu. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas reservoir panas bumi dengan menciptakan atau merangsang rekahan pada hot rock formation. Next. Thermal modeling sendiri meliputi yang pertama karakteristik geologi. Karakteristik geologi ini penggambaran bawah permukaan secara rinci, termasuk informasi tentang jenis batuan, struktur, dan rekahan yang ada. Yang kedua adalah reservoir simulation, itu adalah penggambaran perpindahan panas, aliran fluida, dan mekanika batuan. Yang ketiga, heat source. Heat source dalam EGS memiliki tujuan untuk meningkatkan ekstraksi panas dengan menciptakan reservoir buatan dengan meningkatkan permeabilitas. Yang keempat, fluid injection. Injeksi fluida kerja yang biasanya air itu ke dalam reservoir untuk membuat retakan dan merangsang batuan. Cairan bersirkulasi melalui retakan, penyerap panas, dan menciptakan lingkungan bersuhu tinggi. Heat extraction menstimulasikan ekstraksi panas dari reservoir melalui sumur produksi. Dan yang terakhir, monitoring and optimization. Memantau kinerja sistem Enhanced Geothermal System dan menyesuaikan parameter operasional berdasarkan data real time. Seperti yang dijelaskan bahwa data real time untuk lebih dalam tentang Ron Valley itu masih kurang dapat diakses dan masih beberapa hal itu belum dipublikasikan. Next. Berikut adalah geothermal potential in Canton Valleys. Merupakan di daerah lapangan geothermal Ron Valley. Yang A itu merupakan luas spasial reservoir hidrogeologi utama di Canton Valleys. Nah, bisa dilihat warna biru pucat itu adalah kars aluvial dan yang warna biru tua itu merupakan rekahan. Luas akuifer tipe batuan retak dipengaruhi oleh ketidakpastian terbesar dalam hal struktur dan geometri. Oleh karena itu, potensi sumber daya air tanah yang tersedia masih dihiraukan. Yang B merupakan mata air panas di Valleys dengan indikasi suhu mata air yang diukur dan diperkirakan suhu reservoir panas bumi terkait. Dan yang C itu merupakan peta ketersediaan lubang bor panas bumi, digunakan untuk mempelajari kelayakan proyek BHP atau borehole heat pump. Di zona konstruksi, serangkaian kondisi umum dan khusus berlaku untuk lubang bor, sebagaimana ditentukan terdapat larangan terhadap penyelidikan panas bumi di lembah Ron. Dan yang terakhir, D itu adalah database lubang borehole Canton Valleys. Next. Berikut merupakan pemodelan 3 dimensi hasil metode thermal modeling yang merupakan proyek yang sedang dibuat atau dilaksanakan di Canton Valleys. Tepatnya terletak di intra-orogenic Ron Valley. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya merupakan conclusion kesimpulan dari studi sistem hidrotermal zona rekahan Ron Valley dengan metode thermal modeling, di mana peta geothermal di Swiss menunjukkan konsentrasi situs panas bumi yang penting di bagian utara pegunungan Jura yang terkait dengan anomali aliran panas dan pada lembah Ron bagian atas, di mana tempat asalnya dari sistem aliran dalam. Di Swiss ada banyak sekali kejadian fluida termal dengan suhu antara 20 hingga 65 derajat Celcius. Ron Valley tergolong area yang memiliki proses geologi yang cukup kompleks. Area ini sering dijuluki sebagai zona akumulasi aluvial apabila ditinjau dari keberadaannya di antara Lac Méditerrane dan Pierrelet, serta dijuluki sebagai zona transfer terbatas apabila ditinjau dari keberadaannya di antara Pierrelet dan Danau Geneva. Batuan yang ada pada Ron Valley umumnya meliputi granit dan batuan metamorf, batu sedimen Bromo-Triasik, Cretaceous, serta endapan Bromo-Neogen, Quarter. Jadi dua jenis rezim tektonik yang berbeda pada area Ron Valley yaitu rezim ekstensional dan kompresional. Penggunaan panas bumi geothermal district heating plants, geothermal heat in agriculture and industry, and tunnel water for heating and cooling.
Penerapan pemanfaatan langsung panas bumi telah direalisasikan di Swiss. Dengan metode yang digunakan adalah mengumpulkan data pada lapangan Rhone Valley, yaitu metode thermal modeling seperti yang telah disebutkan oleh rekan saya tadi, menggunakan teknologi sistem panas bumi yang ditingkatkan oleh AGS, yang artinya setara dengan penghematan tahunan sebesar 130.000 ton bahan bakar fosil yang berdampak berkurangnya emisi CO2 sekitar 400.000 ton per tahunnya. Sehingga dari kesimpulan ini, lapangan Rhone Valley telah melakukan pengoptimalisasian panas bumi berdampak positif di berbagai aspek. Next. Baik, sekian dari presentasi yang telah kami lakukan dari kelompok 6 GLB. Bila ada kurang atau lebihnya kami memohon maaf. Sekian, terima kasih, selamat malam.